Halo, selamat datang. Pada video kali ini, saya akan membahas permainan Grandmaster Magnus Carlsen versus Grandmaster termuda dari Iran bernama Alireza Firouzja. Sebelum saya mereview permainan mereka, sedikit saya jelaskan tentang kedua Grandmaster ini. Yang pertama, Magnus Carlsen. Magnus Carlsen adalah pecatur juara dunia yang berkebangsaan Norwegia. Ia menyandang gelar Grandmasternya pada tahun 2004 lalu saat dirinya masih berusia 13 tahun. Hingga saat ini, Magnus Carlsen sudah mengoleksi 12 gelar juara dunia catur. Sementara lawannya Alireza Firouzja adalah pecatur muda berkebangsaan Iran. Firouzja meraih gelar Grandmasternya pada saat berusia 14 tahun. Dan sekarang Alireza sudah berumur 16 tahun berhadapan dengan Grandmaster Magnus Carlsen pada turnamen Banter Bridge Cup. Permainan ini berlangsung sebanyak 16 partai, dan Alireza Firouzja memenangkan pertandingan hingga babak final dengan perolehan poin 8,5 dan 7,5 untuk Magnus Carlsen. Kesuksesan itu membuat Firouzja berhak mengklaim hadiah sebesar $14.000 AS atau sekitar 217 juta rupiah. Penasaran seperti apa permainan bocah 16 tahun ini? Yuk simak permainannya pada video berikut ini. Pada partai pertama ini, Magnus Carlsen sebagai putih dan Alireza sebagai pemain hitam. Permainan dimulai dengan pion D4, lalu Alireza membalas dengan kuda F6. Magnus kuda F3 dan Alireza D5. Menahan pion D4 sekaligus membuka jalan keluar gajah. Kemudian Magnus pion C4 mengajak pertukaran pion. Alireza pion E6 melindungi pion D5 sekaligus membuka jalan keluar gajah. Magnus memajukan kudanya dan menyerang pion D5 dua kali. Alireza membalas gajah ke B4 memangku kuda. Magnus pion kali pion dibalas pion kali pion. Magnus gajah ke G5 memangku kuda. Alireza rokade pendek. Magnus pion ke E3 membuka jalan gajah sekaligus persiapan rokade pendek. Alireza pion H6 mengancam gajah. Magnus gajah ke H4, Alireza gajah ke F5. Magnus menteri ke B3 mengancam gajah. Alireza gajah kali kuda, ska. Magnus menteri kali gajah. Alireza pion ke G5 bermaksud melepas pin kuda dan mengancam gajah. Gajah G3 dan menyerang pion C7 dua kali. Alireza kuda ke E4 mengancam menteri. Menteri kabur ke A3. Alireza kuda ke C6. Magnus gajah ke B5 mengancam kuda sekaligus persiapan rokade pendek. Kuda ke E7. Magnus kuda ke D2 mengajak pertukaran kuda. Alireza pion C6 mengancam gajah terlebih dahulu. Magnus gajah ke D3 menyerang kuda dua kali. Alireza menerima tawaran kuda kali kuda, raja kali kuda, gajah kali gajah, menteri kali gajah. Alireza menteri ke A5, ska. Raja ke E2. Alireza pion F5 menambah tekanan pada sayap raja. Magnus gajah ke D6 menyerang kuda dan benteng. Benteng ke E8 melindungi gajah. Magnus pion G4 mengajak pertukaran pion. Di sini Alireza tidak memakan pion ataupun memajukannya. Karena jika pion ini maju, maka putih gajah kali kuda, benteng kali gajah, dan menteri ke G6, ska. Langkah ini akan membuat pertahanan hitam akan hancur. Ditambah lagi posisi benteng yang sejajar membantu serangan menteri. Oleh karena itu, Alireza memilih memajukan bentengnya ke F6, mengancam gajah sekaligus mencegah menteri naik jika sewaktu-waktu gajah memakan kuda. Karena jalan skanya tidak ada, maka Magnus tidak memakan kuda, melainkan mengancam benteng dengan gajah. Alireza membiarkan bentengnya tidak terlindungi dan malah menggerakkan kudanya ke G6. Magnus tidak dapat memakan benteng karena jika gajah kali benteng, kuda akan ke F4 dan skakster. Pion tidak dapat memakan gajah karena terpangku benteng. Maka jalan satu-satunya adalah memindahkan raja dan menteri akan hilang. Jadi Magnus memajukan pion ke H4. Alireza, kuda kali gajah, pion kali kuda, dan benteng kali pion. Magnus pion kali pion dan dibalas pion kali pion. Benteng ke H5 mengancam pion. Alireza membiarkan pion dan menteri ke B4. Ancaman ska pada B2. Dan jelas benteng kali pion ska. Raja ke F7. Magnus pion ke B3 menghalangi ska menteri. Alireza menteri ke F4 mengancam benteng. Pion E3 tidak dapat memakan menteri karena terpangku benteng. Mari kita analisa. Jika benteng kabur, jalan satu-satunya adalah H5. Namun langkah itu sia-sia saja karena menteri kali pion, ska, dan benteng akan hilang. Jika benteng memakan pion, maka menteri kali pion, ska, raja ke hitam, dan benteng akan hilang. Tapi di sini Magnus memilih memakan pion dengan menteri.
Di sini ada banyak pilihan yang dapat dilakukan Alireza. Jika benteng kali menteri, pion kali menteri, benteng kali pion, dan menyisahkan benteng lawan, tentu saja ini bukan langkah yang terbaik. Jika benteng kali menteri, benteng kali benteng, skatster, benteng kali benteng, pion kali menteri, benteng kali pion, langkah ini justru semakin merugikan karena kehilangan satu benteng. Jika menteri kali menteri, benteng kali menteri, benteng kali benteng, dan pion kali benteng, langkah ini semakin buruk. Jadi langkah yang dilakukan Alireza adalah langkah terbaik. Alireza memakan benteng dengan menteri, lalu menteri kali menteri, benteng kali menteri, dan posisi hitam unggul satu benteng. Magnus benteng ke G1 melindungi pion. Benteng mundur ke G8, pion F4, benteng E6, raja D3, benteng E8, menyerang pion 2 kali. Magnus benteng G3 melindungi pion, benteng E4, benteng H3, bermaksud skak di H7. Raja ke G7 menghindari skak. Pion G5, pion D4. Pion kali pion, benteng kali pion. Raja C3, benteng D8 menyerang pion 2 kali. Benteng E3 bermaksud skak di E7 dan mengancam pion B7. Benteng D7 menghindari ancaman skak, benteng D3 melindungi pion, benteng ke G4 mengancam pion, raja ke C4, benteng kali pion, raja ke C3, benteng ke D5, benteng ke G3 skak, raja ke F7, benteng ke G4 kembali melindungi pion, raja ke E7, benteng ke E4 skak, raja ke D8 menghindar dari serangan benteng, benteng ke H4, raja ke C7. Di sini Magnus tidak dapat berbuat banyak, karena selain posisinya yang berbahaya, juga harus bermain cepat karena waktu yang semakin menipis. Magnus pion ke A4, pion ke B6, Magnus raja ke C4, raja ke B7, raja ke C3, Alireza pion ke A5. Magnus benteng ke E4, pion ke B5, mengajak pertukaran pion. Magnus pion kali pion, dibalas pion kali pion. Magnus raja D3, benteng ke D6. Raja ke C3, raja ke B6. Magnus raja ke D3, Alireza pion A4. Magnus pion kali pion, Alireza pion kali pion. Magnus raja ke C4, Alireza pion ke A3. Magnus raja ke B3 mencoba mengejar pion. Alireza benteng kali pion, sekaligus mengajak pertukaran benteng. Magnus menolak dan mundur ke E1. Benteng D3, skak, raja ke A2, raja ke B5. Magnus benteng ke B1, skak, raja ke A4. Magnus benteng ke C1, Alireza benteng ke D2, skak. Magnus raja ke A1, Alireza raja ke B3. Magnus benteng ke B1, skak. Alireza melindungi dengan benteng. Magnus benteng ke C1, Alireza benteng ke A2, skak. Magnus raja ke B1, Alireza benteng ke D2 dengan ancaman ke D1. Magnus raja ke A1, dan benar saja Alireza benteng ke D1, Magnus benteng ke B1 skak. Benteng kali benteng, raja kali benteng, dan benteng ke D1 skak mat. Alireza Firoza memenangkan pertandingan dengan sisa waktu 8 detik lagi. Oke guys, sampai di sini pembahasan partai pertama Magnus Carlsen versus Alireza Firoza. Untuk pembahasan partai lainnya, kita akan bahas pada video-video berikutnya. So, jangan lupa subscribe ya, biar kamu nggak ketinggalan video-video catur lainnya.